ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ketulian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dan yang paling penting adalah semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini sehubungan dengan Hari Pendengaran Sedunia yang kemarin tanggal 3 Maret, jadi masih dalam rangkaian itu. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada para penonton tentang tuli sejak lahir atau tuli kongenital. Materi ini saya akan bawakan secara sederhana mungkin. Semoga para penonton bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari materi ini. Kalau bayi lahir dengan tuli bawaan atau tuli sejak lahir, ini akan berpengaruh pada proses bicaranya. Biasanya kalau tidak kita tangani dengan baik, maka si pasien ini atau si anak ini, si bayi ini kelak nanti akan menjadi bisu juga, karena tidak ada bunyi yang dia bisa dengar dan dia akan ikuti. Jika tuli ini kita tidak tangani dari awal atau sejak dini, atau kita tidak sempat deteksi dan kita tidak tangani sejak dini, maka ini akan berdampak. Yang pertama yaitu terdapatnya atau terjadinya gangguan perkembangan pada si anak itu, terutama masalah bicara, masalah bahasa, ya. Dan ini akan susah untuk berkomunikasi, ya. Kemudian dia akan berakibat luas, ya. Masalah pendidikannya, sosial ekonominya. Nah, sehingga dalam kehidupannya itu ya bisa saja dia akan merasa minder, dan ini akan membuat kualitas hidupnya akan terasa rendah. Menurut penelitian di negara maju itu, dalam 1000 kelahiran itu bisa saja lahir satu anak yang tuli dengan tuli sejak lahir atau tuli kongenital. Nah, jadi misalnya di dalam dalam 1000 orang dia akan lahir 1 sampai 3 orang. Jadi sekitar 0,1 sampai 0,3%. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti, sehingga para dokter-dokter yang tergabung dalam Persatuan Dokter THT Indonesia itu kebetulan juga sekarang lagi Hari Pendengaran Sedunia, maka mereka juga membentuk satu komite, ya, Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, baik itu secara nasional maupun di daerah-daerah. Oke, dan mereka ini yang akan kalau seperti yang pernah saya bincang-bincang dengan dokter-dokter spesialis THT, mereka bentuk ini komite ini untuk supaya terjadi penanganan atau screening dari awal terhadap bayi-bayi yang lahir dengan ketulian. Jika diketahui lebih dini, ya, sebelum anak berusia 3 bulan, pada usia ini harusnya sudah diketahui adanya gangguan pendengaran, ya. Jadi jika kita temukan di bawah 3 bulan, maka itu bisa dilakukan persiapan nanti
yang akan dilakukan penanganan terhadap si bayi ini, ya minimal usia 6 bulan atau sampai 3 tahun, ya itu bisa dilakukan penanganan yang dengan hasil yang kemungkinan lebih bagus, ya, karena bisa jadi si anak bisa berbicara dengan normal, ya, sambil menggunakan atau ya mungkin menggunakan alat bantu. Nah, oke, kita telah banyak berbicara tentang tuli kongenital ini atau tuli sejak lahir ini. Nah, sebenarnya screeningnya itu seperti apa? Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya bayi, ya, itu sebenarnya dari awal sudah ketahuan. Ketika dia misalnya ada benda jatuh atau kaget atau ya suara agak tiba-tiba ya besar, dia pasti akan kaget. Misalnya dia selain dia akan kaget, ya, misalnya kita berikan suara rangsangan suara yang bikin dia kaget, dia tiba-tiba dia kaget. Kemudian kalau dia sementara misalnya menetek, biasanya ibu yang lebih tahu ini, ketika ada suara keras, maka si bayi ini akan diam sejenak, dia akan berhenti menetek, atau mungkin tekanan detak jantungnya akan berdetak lebih cepat. Jadi ini yang bisa digunakan untuk ibu-ibu atau yang pokoknya yang punya bayi di awal-awal ketika si bayi ini lahir, dan apabila tidak punya alat pengetes yang lebih canggih. Nah, sebenarnya setelah misalnya ketahuan seperti itu sebaiknya Bapak Ibu sekalian segera berkonsultasi dengan para ahli atau dokter, terutama dokter spesialis ya THT. Dan itu akan membuat kita lebih cepat dalam hal penanganan terhadap tuli bawaan ini atau tuli sejak lahir. Mengapa kita harus segera melakukan habilitasi terhadap tuli bawaan ini atau tuli sejak lahir ini secara cepat, terutama di usia paling tinggi ya, paling lama itu dia usia 3 tahun. Ya, sebaiknya biasanya dilakukan di atas mulai dari 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Kenapa? Di periode ini, karena di periode ini masih terjadi perkembangan sel pada telinga dan alat-alat pendengaran lainnya, sehingga apabila dilakukan perbaikan dalam usia ini, maka kemungkinan besar si anak bisa berbicara dengan normal. Kemampuan bicaranya lebih bagus dibandingkan ketika di atas 3 tahun. Nah, misalnya penonton menemukan bayi seperti ini, ya, itu setelah di rumah sakit ada alat yang digunakan untuk mengetes apakah si bayi ini tuli atau tidak, atau ada kelainan pendengaran atau tidak. Nah, penonton, untuk yang ada di area, mohon maaf, ketika saya sekarang berada di daerah Gorontalo ya. Ketika Anda berada di area Gorontalo, maka saya perlu informasikan bahwa di 2 rumah sakit itu sudah terdapat alat untuk mendeteksi ketulian sejak lahir, yaitu yang pertama di Rumah Sakit Alwi Sabu yang adanya di Kota Madia Gorontalo, dan yang kedua Rumah Sakit MM Dunda Limboto yang adanya di Kabupaten Gorontalo. Jadi 2 rumah sakit ini sudah memiliki alat untuk mengetes, dan cara pengetesannya itu bayi tidak merasa sakit, malah dia nyaman, jadi tidak akan terjadi sesuatu dengan bayi, baik itu yang normal maupun yang ada ketulian, ya. Itu namanya OAE, yaitu auto acoustic emission, ya. Jadi penggunaannya tidak membuat si bayi tidak nyaman, tidak. Itu ada alat yang ditempelkan di telinga si bayi, ya, sehingga si bayi tetap nyaman dan tidak kesakitan. Kemudian, kenapa juga
perlu dilakukan habilitasi lebih cepat, lebih dini, karena si bayi itu ketika dia lahir dia harus sudah mulai familiar dengan bunyi, walaupun dia tidak tahu ini bunyi apa. Misalnya suara ibunya, suara bapaknya, suara benda jatuh, ya suara ya binatang, misalnya kucing atau burung, dia mulai mendengar, tetapi dia belum tahu suara apa ini. Sehingga perlahan-lahan dia mulai beradaptasi dan dia akan mengenal suara itu. Nah, jika perbaikan dilakukan setelah dia dewasa, maka bunyi tetap dia dengar, tapi dia tidak paham ini bunyi apa. Apalagi di dalam perkembangan bahasanya dia terjadi hambatan, maka ini efeknya tidak bagus untuk bayi ketika dilakukan perbaikan setelah dia dewasa. Seiring dengan perkembangan pendengarannya atau pertumbuhannya, ini si bayi mulai yang bunyi tadi yang dia mulai dengar, dia mulai belajar mengenal. Oh, kalau bunyi begini apa? Bunyi begini apa? Nah, jangan heran ketika bayi lahir di satu daerah, karena dia sering mendengar bahasa yang sering digunakan di daerah, maka dia akan jago berbahasa yang ada di situ. Contoh saja, yang anak-anak lahir di Inggris menonton, itu jago-jago bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa yang ada di sana mereka dengar itu bahasa Inggris. Secara global, WHO itu menargetkan yaitu sound hearing 2030. Artinya mulai sekarang ya atau sampai dengan 2030 itu harus semua bayi yang lahir sudah harus terdeteksi status pendengarannya, terutama yang tuli bawaan atau sejak lahir, dan sehingga mudah untuk dilakukan perbaikan-perbaikan atau habilitasi terhadap pendengaran dari si bayi. Nah, ini karena apa? Mengingat dampak dari ketulian ini sangat berat dan luas. Karena apa? Ketika dia tuli, bahasanya tidak berkembang, psikologinya juga ya akan terganggu, ya, dan semua mungkin akan jadi beban keluarganya, beban masyarakat, ya, terutama beban pada dirinya sendiri. Dia akan ya syukur-syukur kalau dia menerima itu, tapi kalau dia akan minder, dia akan tertekan atau depresi. Nah, ini kan efeknya tidak bagus untuk si anak tadi. Nah, kemudian tuli kongenital ini harus diturunkan. Nah, ini program ini tidak harus atau semata-mata merupakan program pemerintah, terutama dari bidang kesehatan, tetapi ini butuh kerjasama dari semua stakeholder, baik itu mulai dari kepala dusunnya, kepala desanya, camatnya, bupatinya, sampai di tingkat nasional, ya. Karena apa? Ini merupakan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Sehingga misalnya yang hal yang kecil saja oleh masyarakat, jangan kita bicara dalam konteks pemerintah, ya. Misalnya kita ketemu, mungkin bukan tetangga kita, orang yang kita tidak kenal, tetapi kita temukan, oh ini kira-kira ketika ada suara atau bunyi yang keras, ini anak tidak kaget. Nah, ini kan kita bisa sarankan kepada orang tuanya, atau kita bisa memberitahukan kepada orang tuanya atau keluarganya bahwa ini kayaknya ada persoalan, coba tolong periksa ke dokter. Sehingga ini kita akan membantu orang lain dalam hal penanganan tuli sejak lahir ini. Dan insya Allah kalau itu diterima atau direspon dengan baik dan ini jadi amal Bapak Ibu sekalian, insya Allah selama ilmu itu bermanfaat, maka amal akan mengalir untuk Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan perbincangan saya dengan para pakar tentang THT di Gorontalo kemarin, itu mereka punya program dari komite tadi,
yaitu dengan 3 program. Yang pertama, screening pendengaran. Screening pendengaran. Yang kedua, deteksi dini. Jadi setelah di screening, oh ternyata ini dideteksi lagi, oh ternyata betul ini ada tuli. Jadi pendeteksiannya itu secara dini. Kalau perlu, setiap bayi yang lahir di rumah sakit itu kalau perlu di screening atau dideteksi lebih awal. Kemudian dilakukan habilitasi. Nah, ini merupakan program salah satu program dari Perhimpunan Dokter THT Indonesia melalui komite yang mereka bentuk tadi. Terkait dengan tiga hal tadi, itu harus dilakukan penyampaian ya seperti ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya ini menyampaikan secara sesederhana mungkin, nah, terutama untuk para penonton yang bukan dari praktisi kesehatan, yang minimal bisa mendeteksi bunyi anak kaget. Nah, kemudian bisa saja dilakukan melalui ya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, semua atau bidan-bidan atau semua yang menolong persalinan itu dilakukan pelatihan bagaimana cara mendeteksi ketulian ini sehingga ya lebih cepat dilakukan habilitasi atau perbaikan pada ketulian ini. Screening seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu mungkin lebih spesifik, tetapi ketika si bayi lahir pun kita bisa melihat kondisi atau anatomi dari atau bentuk dari telinganya, mungkin ada yang tulang rawannya tidak terbentuk atau pokoknya perubahan bentuk atau tidak seperti biasanya ya. Nah, ini juga biasanya pada anak-anak gangguan pendengaran itu terdapat 2 warna iris di matanya itu ada bulat tengah tuh. Nah, terus di pinggir bulat tengah yang paling kecil itu ada yang mata biru, ada yang coklat ya. Itu biasanya pada gangguan pendengaran biasanya diikuti juga dengan perbedaan warna iris. Ada yang irisnya biru sebelah kiri, yang kanannya kuning. Gitu. Nah, jadi ini sehingga bagaimana tindak lanjut di bagian misalnya dari mata. Untuk tuli bawaan ini atau tuli sejak lahir itu penyebabnya ada 2 macam ya. Yang pertama, ketika dia berada di dalam perut, ya berarti ini bawaan kongenital. Ini yang pada bayi ya. Kemudian pada saat kelahirannya atau mungkin terjadi gangguan atau apa di saat kelahirannya, misalnya dia susah melahirkan dan sistem sarafnya terjepit atau model bagaimanalah divakum atau apa. Nah, itu bisa jadi menyebabkan ketulian ini. Tetapi kita lebih fokus pada saat kehamilan ya. Tetapi kita lebih fokus pada tuli bawaan karena memang dari kehamilannya. Nah, di saat kehamilan ini ada dua yang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini. Yang pertama itu genetik. Genetik artinya ini sebagai sistem turunan dari gen orang tuanya. Itu genetik. Nah, kemudian ada juga yang non genetik. Misalnya ketika ibunya hamil terjadi infeksi ya, yang TORS itu ya, yang toksoplasmosis, rubella ya, dan lain-lain itu. Nah, ini bisa menyebabkan pengaruh pada telinga si bayi yang dikandungnya. Kemudian penggunaan obat-obat yang menyebabkan gangguan pada perkembangan telinga si bayi ketika si ibu ini masih dalam proses kehamilannya. Selain kita bisa mengecek atau melakukan screening ketika dia lahir, misalnya ada bayi yang sudah terlewati, dia sudah lahir, tetapi dia di usia 12 bulan ya, dan dia belum melakukan atau dia belum mengocek
ini pasti ada sesuatu. Atau dia belum bisa meniru bunyi, ini pasti ada sesuatu. Nah, segera sampaikan untuk segera memeriksakan ke dokter yang spesialisnya. Atau ya kalau yang di puskesmas atau di daerah-daerah yang terpencil, silakan hubungi bidan atau praktisi kesehatan, sehingga ini nanti akan mendapatkan tindak lanjut ya. Kemudian misalnya di usia, nanti ketahuannya di usia 18 bulan. Ini kira-kira kenapa? Karena dia tidak bisa menyebutkan satu kata yang mempunyai arti. Dia bersuara tapi menyebutkan sesuatu tapi tidak ada artinya. Ini terjadi sesuatu. Nah, misalnya dia sudah juga misalnya usia 24 bulan ya. Dia tidak bisa menyebutkan 10 kata. Ya, 10 kata. Di luar kata mama dan papa itu tidak masuk hitungannya. Jadi 10 kata. Jadi kalau misalnya kita menghitung 10, ada mama papa, dia harusnya 12 ya. Ini terjadi, pasti terjadi sesuatu dengan pendengaran si anak. Nah, kemudian ketika dia berumur kurang lebih 30 bulan, dia tidak bisa merangkaikan kata-kata ya. Itu pasti ada persoalan. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya tuli bawaan ini? Yang pertama, hindari perkawinan antar keluarga. Nah, karena begini, mohon maaf ya penonton, misalnya ada bapaknya normal, ibunya normal, tetapi di dalam silsilah atau di dalam riwayat keluarganya yang mungkin si bapak atau si ibu tidak tahu, itu di atasnya pernah ada yang terjadi ketulian, tuli kongenital seperti ini. Tapi setelah dia jauh dan dua laki-laki dan perempuan ini menikah, dan gen-gen yang resesif yang tersembunyi yang yang tidak muncul itu, dia kemungkinan akan menjadi dominan pada si anak ini. Oleh karena itu dianjurkan untuk menghindari perkawinan antar keluarga. Dan juga kalau kita lakukan perkawinan dengan keluarga yang lain ya, ini terbentuklah satu keluarga yang lebih besar lagi dan silaturahim akan lebih banyak lagi ya penontonnya. Oke, kemudian di dalam kehamilannya si ibu melakukan imunisasi rubella, kemudian pemeriksaan kehamilan yang teratur ya. Ya biasanya juga ada yang maunya bikin surprise ya. Nanti usia 5 bulan baru mau ditunjukkan bahwa dia hamil. Nah, sehingga lewat masa pemeriksaan awal. Jadi sebaiknya pemeriksaan kehamilan itu secara teratur dan baik. Nah, kemudian ini segera lakukan screening. Ya, segera lakukan screening untuk bayi yang sudah lahir. Itu, supaya cepat dilakukan rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi itu ya bisa saja menggunakan alat bantu dengar ya. Ya memang alat bantu dengar itu biasanya harganya bervariasi. Tapi saya di sini tidak berbicara harga, tetapi bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi bangsa ini sehingga teratasi ketuliannya sebelum dia beranjak pada usia-usia yang agak susah kita perbaiki lagi. Oke, kemudian bisa juga dipasang implan di dalamnya, dipasang koklea di dalam apa? Mohon maaf ya penonton. Bahasa sederhananya alat dengar itu dibentuk dipasang di dalam secara operasi ya, sehingga dia akan merangsang otaknya untuk mengenali sistem atau bunyi yang dia dengar dengan alat bantu itu. Untuk sekarang ini memang terdapat banyak kendala-kendala, apalagi sekarang ini kita lagi disibukkan dengan pandemi ya, COVID-19. Nah, ini termasuk salah satu kendala juga. Nah, sehingga bagaimana terbentuk satu program nasional untuk melakukan screening pada semua bayi yang baru lahir. Nah, kemudian
kendalanya apa lagi? Ya, SDM yang belum memadai untuk kita, karena belum banyak yang dilatih untuk men-screening. Kemudian alat fasilitas untuk men-screening itu, ya, yang dengan menggunakan alat itu, mohon maaf, di Gorontalo saja, menurut bincang-bincang saya dengan para pakar di sini, itu baru ada 2 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Alwi Sabu, dan yang kedua Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Nah, jadi itu kendala alat. Tapi bagi masyarakat yang bukan praktisi kesehatan, dengan melihat perkembangan si anak ini merupakan satu screening yang sangat-sangat berarti untuk menyelamatkan generasi bangsa. Jadi sekali lagi, bagi ibu-ibu atau semua penonton yang bisa melakukan screening yang sederhana itu, atau dengan rangsangan bunyi, ya, ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ketulian. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kendala apa lagi? Ya, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Biasanya kalau gangguannya terlalu apa begitu ya, terlalu parah, ya, ini harus ada sekolah khusus untuk mereka, terutama yang dilakukan perbaikan atau habilitasi di saat di atas usia 3 tahun. Ini harus ada sekolah khusus, dan alhamdulillah memang di beberapa daerah itu sudah terdapat sekolah-sekolah seperti itu. Tetapi kendalanya juga dari keluarga, ya. Terkadang ada yang merasa minder ketika anaknya sekolah di sekolah khusus seperti itu. Padahal tidak perlu minder, karena itu cara mengajarnya yang beda, itu saja, dan tujuannya baik semua kok. Jadi dari semua yang saya paparkan ini atau saya sampaikan ini, ya, hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti, yaitu yang pertama, di saat kehamilan si ibu harus menjaga kehamilannya. Itu yang pertama, dengan yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian setelah si bayi lahir, ini harus segera dilakukan deteksi dini, ya, atau screening yang dilakukan, kemudian dideteksi lebih lanjut dengan alat-alat yang untuk mendeteksi. Kemudian secepat mungkin dilakukan habilitasi atau perbaikan terhadap gangguan pendengaran ini atau ketulian sejak lahir. Saya kira sederhana ya yang kita bisa perbuat untuk menyelamatkan generasi ini, ya. Dan bagi yang ada di rumah sakit yang mempunyai alat untuk deteksi, ya, saya kira bisa meminta ke pihak rumah sakit, kalau bisa anaknya dideteksi seperti apa status pendengarannya, sehingga ketika ibu lahir, ketika ibu melahirkan di rumah sakit itu, sebelum bayinya keluar dari rumah sakit sudah dilakukan tes atau screening atau deteksi oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada momen ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi penonton yang sudah menonton video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk kita semua, maka saya mohon untuk dibagikan kepada orang lain, supaya kita sama-sama bisa tahu, bisa paham, walaupun hanya sesederhana mungkin tentang tuli kongenital ini atau tuli sejak lahir ini. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, itu tolong dimaafkan. Kemudian program seperti ini di dalam channel YouTube Tibean ini, insya Allah saya akan rutinkan di luar kegiatan saya, ya. Saya akan rutinkan membuat video-video seperti ini untuk kita semua, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kemudian bagi penonton yang belum melakukan subscribe, silakan Anda subscribe. Kapanpun Anda mau subscribe, saya akan tunggu. Karena apa? Ketika Anda bunyikan juga lonceng, maka setiap video yang saya tayangkan melalui
channel YouTube TBN ini, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan sehingga kita bisa berbagi walaupun hanya lewat media seperti ini. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon maaf sekali lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.